Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini saya di sini malam ya, dalam salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di channel saya, di channel Mantri Ngapak kali ini. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang akreditasi Puskesmas, terutama Puskesmas, bahwa kita tahu bahwa akreditasi Puskesmas ada 5 bab. Yang pertama adalah mengenai kepemimpinan manajemen Puskesmas, kemudian yang kedua adalah tentang UKM, yang ketiga adalah mengenai UKPP, yang keempat adalah PPN, dan yang kelima adalah peningkatan mutu Puskesmas. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bab 5 ya. Kita tahu bahwa bab 5 itu ada 5 standar, ini standar 1, 2, 3, 4, dan 5. Di standar 1 kita tahu di sana tentang program peningkatan mutu, standar 2 tentang manajemen risiko, standar 3 tentang sasaran keselamatan pasien, standar 4 tentang insiden keselamatan pasien, dan standar 5 tentang PPI. Kita tahu bahwa di standar 1 di sana ada ada 4 kriteria: 511, 512, 513, 514. Kemudian di standar 2 di sana ada 2 kriteria, 521 dan 522. Di standar 3 di sana ada 5 kriteria. Standar 4 ada 2 kriteria, dan standar 5 ada 6 kriteria. Kita awali dari standar 1. Standar 1 ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah mengenai tentang program mutu ya, dan tim mutu ya. Kalau di EP-nya bunyinya adalah bahwa Kepala Puskesmas menetapkan program mutu dan tim yang bertugas memberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Puskesmas. Sebetulnya kalau redaksinya ini cukup berbeda dengan yang ada di pokok pikiran, tapi nggak apa-apa lah. Ini bisa kita maklumi, sebetulnya mestinya kan menetapkan tim mutu dulu baru menetapkan program mutunya. Tapi nggak apa-apa, kita buka EP1 ya. Ini yang diminta kalau sesuai redaksi yang ada di EP, maka yang kita buka pertama kali adalah ini. Nah, ini ya, ini saya kasih contoh satu Puskesmas di Cilacap ya. Ini SK-nya, program peningkatan mutu tahun 2022. Ini judul SK-nya, ini konsiderannya seperti ini. Konsiderannya silakan bisa dibaca bareng-bareng, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B perlu menetapkan kebijakan tentang program mutu. Ini konsideran mengingatnya. Ini jangan lupa ini. Nah, ini jangan lupa di konsideran mengingat ada Permenkes nomor 11 tahun 2017 dan Permenkes 27, dan jangan lupa juga ada Permenkes nomor 52, 25 dan seterusnya. Ini di sini sudah kita buatkan
SK-nya ini. Pertama, di diktum itu program peningkatan mutu yang dibuat minimal mencakup tujuan, target, dan pembagian tanggung jawab yang jelas serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan tersebut. Kedua, kepala puskesmas perlu memfasilitasi, mengalokasikan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk program mutu. Ketiga, program peningkatan mutu puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Nah, ini program peningkatan mutu sudah disusun secara kolaboratif, perencanaan sampai kepada tindak lanjut. Peningkatan mutu keselamatan pasien ini dikomunikasikan baik lintas program maupun lintas sektor. Nah, ini lampirannya. Program peningkatan mutu puskesmas, silakan diganti aja nih puskesmasnya, tergantung nama masing-masing. Ini program pertama adalah pendahuluan, saya kira monggo diserahkan kepada masing-masing. Ini konsep yang saya buat seperti ini, latar belakang, kemudian di sini ada tujuan khususnya ini seperti ini, dan kegiatan pokoknya adalah seperti ini, tujuan dan khusus. Yang pertama adalah sosialisasi penggalangan komitmen, ini tujuannya seperti ini rinciannya. Kemudian workshop dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan tentang mutu dan jadi ini bisa dilaksanakan di Klokmin sebetulnya ya, di Klokmin atau rapat tersendiri. Monggo dipersilakan untuk masing-masing puskesmas. Intinya ini dokumen ini ada di puskesmas ya. Yang kedua adalah program pendidikan mutu administrasi manajemen, tujuannya ini. Kemudian jenis-jenis kegiatannya, rincian kegiatannya ini ada audit dan lain sebagainya. Melaporkan hasil audit, laksanakan tindak lanjut penyusunan register resiko, admin, pertemuan dengan manajemen, evaluasi kontrak dengan pihak ketiga, kaji banding, dan lain sebagainya. Ini program-program yang silakan disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Nah, ini untuk klinis ini juga. Memilih dan menetapkan indikator mutu pelayanan klinis, sasaran keselamatan pasien, dan menyusun profil indikator. Nah, ini teman-teman semuanya. Dari dulu saya juga bertanya-tanya ya, ini kenapa di EP1 kok di bab 5.1.1 kok bukan menetapkan indikator mutu, tetapi menetapkan program mutu. Ternyata memang di dalam program peningkatan mutu itu ternyata ada memilih dan menetapkan indikator mutu. Jadi ya benar saja bahwa menyusun tim, mestinya tim mutu, kemudian tim mutu bertugas menyusun program. Di dalam program mutu itu ada momen di mana ada rencana boleh ada memilih dan menetapkan indikator mutu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini seperti ini program-programnya. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ini program prioritas ya. Ini program prioritas mutu puskesmas, silakan disesuaikan dengan masalah atau karakteristik masalah kesehatan yang ada di puskesmas ya. Ini kan tujuannya, ini cara melaksanakannya seperti ini ya. Ini ya, monggo. Oke.
Selanjutnya kita naik ke EP1 masih, itu tim mutu ini. Nah, ini tim mutu. Nah, ini tim mutu yang penetapan tim mutu Puskesmas Adipala 2 ya. Ini SK-nya seperti ini. Nah ini dihitung ke satu, setiap puskesmas harus menetapkan penanggung jawab mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan program mutu di puskesmas. Kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penanggung jawab mutu terkait peningkatan mutu di puskesmas didukung oleh tim mutu puskesmas yang merupakan representasi dari berbagai unit atau bagian. Ini yang ketiga yang penting. Ya, bahkan organisasi mutu seperti mana saat itu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perusahaan ini. Yang keempatnya, dalam melengkapi fungsi-fungsinya maka disesuaikan dengan ketersediaan SDM. Nah ini ketersediaan SDM. Yang ketiga, kualifikasi minimal yang harus dimiliki penanggung jawab mutu adalah ini karena diminta ini ya. Ini seperti ini, periodisasi jabatan sebagai penanggung jawab mutu minimal 3 tahun, ada komunikasi dan sebagainya ya. Ini lampirannya seperti ini ya, ini lampirannya sesuai dengan yang ada di pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah alur komunikasi dan koordinasi. Kemudian di bawahnya lagi adalah urian tugas. Ini urian tugasnya. Ini urian tugasnya. Silakan disesuaikan dengan sekali lagi dengan kondisi yang ada di puskesmas ya, monggo. Sudah saya buatkan belum. Nah, kita meningkat kepada EP2 ini. EP2 itu adalah bahwa tim mutu menyusun dan memperbaharui program peningkatan mutu secara berkala, mengimplementasikan, mengevaluasi. Ini bukti rapat penyusunan program mutu. Pertama, ini notulensinya ya, seperti ini, silakan. Yang kedua adalah tentang bukti implementasi program mutu, apa tanggal hasilnya seperti apa, evaluasi seperti apa. Nah, silakan, ini di atas dikasih kop puskesmas masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti upaya perbaikan program mutu. Nah ini lanjutnya. Jadi pertama adalah bukti rapatnya, yang kedua adalah bukti pelaksanaan dan evaluasinya, yang terakhir adalah bukti tindak lanjut dari program peningkatan mutu yang dilaksanakan, yang di SK-kan di EP1, silakan aja. Kemudian di EP3 diminta tentang dikomunikasikan pada lintas program, lintas sektor. Ini mudah sekali. Ini bukti linpro, ini ya, logmin aja ya, dan sebagainya. Ini buktinya seperti ini, dikasih foto atau yang lain, misalkan apa ya, dengan tes program misalkan ya, selain di luar logmin, kalau ada rapat pertemuan khusus ya monggo ya, pertemuan khusus tentang mutu silakan gitu. Dan ini yang lintas sektor atau pihak terkait gitu ya. Yang penting di dalam notulensi ini nih, di dalam ini
notulensi Lockmin Linsak itu harus ada kalimat bahwa program peningkatan mutu itu benar-benar disosialisasikan kepada lintas sektor. Kita ke EP4 nih. Tadi sudah dievaluasi, ini juga lagi nih programnya ya. Kalau tadi menyusun, memperbarui program peningkatan mutu secara berkala, mengimplementasikan, mengevaluasi, melakukan upaya perbaikan mutu, ya itu dari tahun ke tahun. Jadi menurut saya ini akreditasi itu, kalau akreditasi di tahun 2023 itu artinya dokumen 2022 harus lengkap, karena untuk melihat keberlanjutan atau sustainability atau continue quality-nya dari mutu itu sendiri. Jadi nggak asal ya, sebenarnya itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau bicara mengenai 511 itu memang harus ada mana yang ditingkatkan. Artinya kalau ada sesuatu yang ditingkatkan itu harus ada apa objek atau kinerja sebelumnya atau hasil mutu sebelumnya. Bagaimana mungkin program peningkatan mutu dilakukan, apa di sini kalimatnya, diperbaharui secara berkala kalau tahun yang lalu tidak ada jejas. Ya, ini lucu. Kita naik ke kriteria 2. Di kriteria 2 yang diminta itu adalah di EP1 adalah program atau indikator prioritas. Jadi sekali lagi tentang indikator prioritas mutu puskesmas atau indikator mutu puskesmas, kan di sana ada 4 ya. Yang pertama adalah INM, yang kedua adalah indikator prioritas mutu puskesmas, yang ketiga adalah indikator unit, dan yang keempat adalah indikator keselamatan pasien. Jadi ini SK-nya saya buatkan. Maaf ini cover aja ya. Ini ya, ini SK-nya seperti ini. Jangan lupa di sini ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 01.0 maaf garis miring sekian. Nah, ini penjelasannya. Indikator mutu sama masing puskesmas bla 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 bla. Yang kedua ini, yang ketiga, yang keempat seperti ini. Indikator unit pelayanan puskesmas, indikator prioritas puskesmas. Nah, ini indikator unit itu apa namanya? Untuk indikator prioritas itu adalah yang menjadi masalah dalam apa namanya, kegiatan kinerja di puskesmas ya. Ini indikatornya, ini prioritasnya, ini lampirannya, ini lampirannya, dan ada nanti adalah kait dengan profil indikator. Nanti kita buatkan di. Kemudian di EP2 nya adalah mengenai evaluasi efektivitas ya, bahwa dilakukan pengumpulan data ya, biasa nih bukti pengumpulan dan analisis. Pengumpulan dan analisis indikator mutu saluran pasien. Ini analisisnya, formnya seperti ini, indikator mutu ya seperti ini. Hasilnya apa, capaiannya apa, analisisnya mana, apakah sudah sesuai dengan indikator capaiannya atau belum. Nah, ini sudah saya buatkan.
Dan di EP3-nya evaluasi efektivitas. Nah, ini yang saya sampaikan, rotun jelimet ini ya. Ini program mutunya apa, targetnya apa, hasilnya apa, efektivitasnya terhadap pencapaian indikator apa ya. Misalkan program untuk TB misalkan ya, tadi kan TB itu menjadi masalah prioritas ya. Apa yang dilakukan dari admin, penyediaan sarpras, anggaran, pengiriman pelatihan, dari UKM apa, koordinasi komunikasi dengan stakeholder, dengan CSR, atau mengaktifkan kader-kader TB ya. Kalau UKP ngapain? Screening terduga TB semuanya. Nah, apakah program-program itu dilakukan itu mampu mengungkit indikator atau tidak? Itu namanya efektivitasnya. Kemudian yang EP4-nya ini sebenarnya EP keliru nih, bukan keliru ya, kebalik. Di EP3 mestinya sudah bicara efektivitas, kok tiba-tiba di EP4 adalah rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan di mutu ya. Nah, ini kan juga bagian dari program peningkatan mutu, yaitu meningkatkan kapasitas keterampilan dan pengetahuan di mutu terkait dengan mutu. Tapi nggak apa-apa lah. Kemudian kita di EP3 tentang ada metode yang digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan indikator mutu menggunakan metode statistik ya. Ini EP-nya bunyinya adalah pengumpulan seperti apa ini, pengumpulan data ini formnya seperti ini, contohnya contoh pengumpulan data menggunakan statistik, kemudian formnya seperti ini ya, ini formnya pengumpulan seperti data lah, ini hasil form ini kemudian distatistikkan kan mudah. Nah, mau pakai Rankar, mau pakai Pareto, mau pakai apalah terserah ya, yang penting itu adalah statistik. Kemudian di berikutnya adalah mengenai form validasi. Ini bisa aplikasikan formnya, validasi itu ya, di Permenkes 30 tahun 2022 silakan di lampiran juga ada bagaimana cara memvalidasi. Kemudian di EP4-nya adalah laporan pelaksanaan ronde penyampaian capaian indikator mutu ya, jelas di login lah ya, contohnya. Kemudian ini penting juga, ini laporan pelaksanaan ronde kendali mutu ya. Kemudian di selanjutnya adalah kriteria 4. Pertama yang diminta adalah membuat rencana perbaikan mutu, tadi program peningkatan mutu ya. Ini kan awal tahun ya, ini ini P, ini D, S, nah ini seperti ini. Kemudian di EP berikutnya keberhasilan program mutu didokumentasikan. Ini kemudian yang 4-nya adalah bukti-bukti keberhasilannya sudah, dan yang keempat adalah bukti lapor dinas kesehatan. Ini surat pengantar hasil program peningkatan mutu. Dan yang ketiga ini adalah ada feedback atau umpan balik dari dinas kesehatan. Nah, dan tindak lanjut dari umpan balik.
Saya kira itu dulu des sekelumit pembahasan di bab 5.1. Sekali lagi bab 5 ada 5 standar. Standar pertama ada 4 kriteria, standar kedua ada 2 kriteria, standar 3 ada 5 kriteria, standar 4 ada 2 kriteria, dan standar 5 dan 6 kriteria. Demikian guys, kita bertemu lagi di lain waktu dan semoga lebih dinamis ya. Silakan kritik dan saran, masukan. Kalau mau berkomunikasi, chat saya di 081 22594 2968. Tetap di channel Mantri Ngapa. Sampai jumpa lagi. Salam akhir kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.